Malaysia dan Malaysia Football. Saya harap pada kerjasama daripada semua ahli gabungan selepas ini dan juga pada semua pihak-pihak yang... Alhamdulillah sudah ada 2 konfirmasi tim, satu Afrika Selatan, yang satu lagi Tajikistan. Sungguh memalukan, Malaysia ditolak mentah-mentah dari Piala Kemerdekaan Indonesia yang diikuti Afrika Selatan CAF, Panama CONCACAF, dan Tajikistan AFC, jelang hadapi ajang Piala Dunia U17. Olok-olokan pun tak terelakkan dari netizen Indonesia. Malaysia kembali harus menelan pil pahit setelah permohonannya untuk ambil bagian dalam turnamen Piala Kemerdekaan U17 2025 resmi ditolak oleh panitia penyelenggara. Negeri jiran yang nekat mendaftarkan tim mudanya justru mendapat penolakan telak dan membuat wajah sepak bola Malaysia kembali jadi sorotan publik Asia Tenggara. Kabar ini datang hanya beberapa minggu menjelang dimulainya turnamen Piala Kemerdekaan U17 yang akan digelar di Indonesia sebagai tuan rumah, sekaligus menjadi ajang pemanasan menuju Piala Dunia U17. 4 negara yang telah diundang secara resmi oleh panitia adalah Indonesia, Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan, yang masing-masing akan mengirimkan skuad terbaik mereka dalam turnamen prestisius ini. Namun yang mengejutkan adalah, Malaysia secara sepihak menyatakan minatnya untuk ikut serta. Lewat pernyataan dari Federasi Sepak Bolanya, FAM, Malaysia berharap bisa menambah jam terbang pemain mudanya sekaligus membangun mental bertanding. Sayangnya, keinginan itu tidak mendapat sambutan. Bahkan, menurut sumber internal panitia, proposal Malaysia langsung ditolak tanpa banyak pertimbangan alias ditolak mentah-mentah. Yang membuat publik sepak bola kawasan terheran-heran adalah langkah Malaysia yang dinilai tergesa-gesa dan tanpa komunikasi formal. Malaysia dikabarkan mengirim surat pengajuan pada detik-detik terakhir menjelang finalisasi peserta. Sementara panitia telah memiliki standar tinggi dalam pemilihan tim, termasuk mempertimbangkan prestasi, kesiapan logistik, serta manfaat kompetitif bagi tuan rumah dan peserta lainnya. Salah satu panitia lokal yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, "Kami tidak memiliki catatan prestasi signifikan dari tim U17 Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, permintaan mereka datang tanpa koordinasi awal, padahal proses seleksi peserta sudah dimulai jauh sebelumnya. Ini bukan sekadar turnamen biasa, tapi bagian dari Road to World Cup U17. Langkah nekat Malaysia ini dinilai banyak pihak sebagai bentuk kepanikan dan kekhawatiran akan tertinggalnya generasi muda mereka. Apalagi setelah melihat bagaimana Indonesia begitu aktif menggelar turnamen internasional level usia muda demi persiapan Piala Dunia U17 2025 yang kabarnya kembali akan digelar di Asia. Kabar penolakan Malaysia menjadi perbincangan hangat di media sosial. Netizen, terutama dari Indonesia, memberikan beragam komentar, mulai dari yang mengolok-olok, menyindir, hingga menyarankan agar FAM membenahi internal mereka terlebih dahulu sebelum mengincar panggung internasional. Salah satu komentar pedas berbunyi, "Setelah gagal bersinar di Piala AFF U23, sekarang mau numpang di turnamen Piala Kemerdekaan, padahal nggak diundang. Gengsi kok ditaruh di tong sampah." Beberapa lainnya menyoroti bahwa Malaysia belakangan kerap terjebak dalam kebijakan yang tidak sinkron antara pembangunan jangka panjang dan pencitraan jangka pendek. Hal ini berdampak pada inkonsistensi performa skuad muda mereka, yang tak kunjung menunjukkan perkembangan signifikan di level regional. Setelah kabar penolakan ini viral, Presiden FAM, Datuk Hamidin Moamin, akhirnya memberikan pernyataan resmi kepada media. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, ia mengakui adanya pengajuan tersebut dan mengatakan bahwa federasi akan melakukan evaluasi menyeluruh. "Kami memang mengajukan partisipasi dalam Piala Kemerdekaan U17 karena melihatnya sebagai peluang penting. Namun, kami juga menghargai keputusan panitia. Kami akan fokus pada persiapan internal dan memperkuat program usia muda kami untuk kompetisi yang akan datang." Namun, pernyataan itu tak cukup untuk menenangkan reaksi publik Malaysia yang kecewa dan merasa bahwa sepak bola negaranya kembali menjadi bahan tertawaan kawasan. Apalagi insiden ini terjadi setelah kegagalan demi kegagalan di berbagai level kompetisi, mulai dari U23, tim senior, hingga performa buruk di SEA Games sebelumnya. Turnamen Piala Kemerdekaan U17 tahun ini memang dipersiapkan secara matang oleh PSSI dan mitra internasionalnya. Digelar di stadion berkelas internasional, turnamen ini menjadi ajang pemanasan sebelum gelaran Piala Dunia U17. Selain timnas U17 Indonesia,
Partisipasi tim kuat seperti Afrika Selatan CAF, Panama CONCACAF, dan Tajikistan AFC, menjadikan turnamen ini berskala global. Kehadiran negara-negara lintas benua juga membuat FIFA memantau langsung pelaksanaan turnamen ini sebagai bagian dari strategi pengembangan sepak bola usia muda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut turnamen ini sebagai bukti bahwa Indonesia mampu memfasilitasi event berskala internasional. Ini bukan hanya soal kompetisi, tapi juga penguatan diplomasi olahraga. Kami ingin memperlihatkan ke dunia bahwa Indonesia punya komitmen besar membina sepak bola dari akar rumput hingga jenjang dunia. Kisah ini tentu menjadi cermin penting bagi Malaysia, di mana keinginan untuk ikut serta dalam kompetisi internasional memang patut diapresiasi, namun tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang, komunikasi formal, dan terutama prestasi yang bisa menjadi jaminan layak ikut serta. Malaysia perlu segera membenahi sistem pembinaan usia muda, membangun kompetisi yang konsisten, dan menjalin kerjasama internasional yang strategis, karena terlalu sering menjadi penonton di turnamen besar bisa mengikis kepercayaan diri generasi muda mereka. Beberapa pengamat bahkan menyarankan agar FAM lebih fokus pada peningkatan kualitas liga usia muda dan memperbanyak uji coba dengan negara-negara tetangga terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka bisa lebih siap jika ingin mengajukan partisipasi di turnamen global di masa depan. Penolakan Malaysia dari Piala Kemerdekaan U17 bukan sekadar soal daftar yang tidak diterima, tetapi mencerminkan bagaimana sepak bola modern menuntut profesionalitas, reputasi, dan kesiapan penuh. Di era persaingan global seperti saat ini, hanya negara dengan visi kuat dan sistem yang solid yang bisa bersaing di level atas. Sementara Indonesia semakin mantap melangkah ke panggung dunia, Malaysia harus kembali ke papan gambar, merancang ulang fondasi sepak bolanya agar tak terus-menerus menjadi bahan tertawaan publik Asia Tenggara. Jika tidak, mereka akan tertinggal jauh dari negara-negara tetangga yang sudah lebih dahulu berlari kencang di jalur pembinaan sepak bola modern.